Jangan percaya mereka yang berusaha menghibur Anda dengan kata-kata sederhana dan menenangkan yang terkadang membuat Anda merasa nyaman. Hidup mereka memiliki banyak kesulitan dan kesedihan serta tertinggal di belakang Anda. Sebab jika tidak, mereka tidak akan mengatakan hal itu pada Anda. Rainer Marialik. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Rajib. Jadi di sini siapa yang suka baca buku? Hari ini gue bakal bahas buku yang keren banget yang bisa bikin lo mikir keras tentang hidup dan kesuksesan. Nah, buku ini judulnya Ego is the Enemy yang ditulis sama Ryan Holiday. Nah, jadi ceritanya buku ini ngomongin tentang ego dan gimana ego bisa jadi musuh besar dalam hidup kita, terutama dalam meraih kesuksesan. Nah, buku ini dibagi jadi 3 bagian, mulai dari gagasan, kesuksesan, sampai kegagalan. Ryan Holiday ngasih cerita dari sejarah dan tokoh-tokoh keren buat ngebuktiin gimana ego bisa bikin masalah. Gue di sini bakal bahas tentang bagian-bagian tadi, yaitu gagasan, kesuksesan, dan kegagalan gitu. Nah, gagasan adalah sebuah kata yang sering didengar dan diucapkan, namun maknanya bisa jadi multidimensi dan beragam. Dalam konteksnya yang luas, gagasan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, ide, konsep, atau rancangan yang tersusun dalam pikiran. Gagasan merupakan sebuah konsep kompleks dengan berbagai dimensi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan dan menciptakan perubahan positif. Kita akan belajar bahwa sekalipun kita berpikir besar, kita harus bertindak dan hidup sederhana agar bisa mendapatkan apa yang kita cari. Karena kita akan berfokus pada aksi dan edukasi serta meninggalkan pengakuan dan status. Kita tidak akan memiliki ambisi yang muluk-muluk, tetapi ambisi yang sifatnya berulang. Layaknya berjalan, satu kaki di depan, satu kaki lainnya. Kita belajar dan bertumbuh serta menginvestasikan waktu. Nah, bagian kedua dari buku ini yaitu ngebahas tentang kesuksesan. Nah, kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang multifaceted. Nah, kesuksesan adalah sebuah konsep yang multidimensi dan memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Pada umumnya, kesuksesan diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan baik dalam hal karir, keuangan, hubungan, ataupun aspek kehidupan lainnya. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang proses dan perjalanan yang dilalui. Setiap orang memiliki definisi dan ukuran suksesnya sendiri. Yang terpenting adalah fokus pada pengembangan diri, bekerja keras, dan terus berusaha mencapai tujuan yang bermakna bagi kalian. Nah, untuk karakteristik kesuksesan itu ada 3. Nah, yang pertama subjektif. Makna dan definisi sukses berbeda bagi setiap orang. Jadi kita gak bisa menyamakan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Nah, yang kedua dinamis. Standar dan ukuran sukses dapat berubah seiring waktu dan perkembangan individu. Yang ketiga multidimensional. Kesuksesan dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, keuangan, hubungan, dan personal. Nah, ini ada kutipan menarik dalam bagian kedua, yaitu yang ngebahas mengenai kesuksesan. Nah, bunyinya seperti ini. Saat kekuatan dan talenta kita berkembang, kita sering berpikir bahwa hal itu membuat kita menjadi seseorang yang spesial. Kita sangat berkati dalam masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini selaras dengan fakta bahwa banyak foto yang kita lihat pada 50 tahun sebelumnya dalam hitam dan putih, dan sepertinya kita menganggap bahwa dunia saat itu berwarna hitam dan putih saja. Padahal hal itu tentu tidak terjadi. Warna langit mereka sama dengan warna langit kita. Bahkan di beberapa tempat mungkin lebih cerah dari tempat kita. Darah mereka sama dengan darah kita. Pipi mereka juga bisa memerah seperti pipi kita. Kita memiliki kemiripan dengan mereka dan akan terus begitu. Nah, kita sampai pada bagian ketiga dalam buku ini, yaitu kegagalan. Kegagalan adalah sebuah situasi di mana seseorang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun sering dihindari, kegagalan merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan dan dapat menjadi pengalaman berharga untuk belajar dan berkembang. Nah, sampai pada kutipan terakhir. Karena manusia lebih sering melihat kesenangan kita dibandingkan kesedihan, kita pun memamerkan kekayaan dan menutupi kemiskinan kita. Tidak ada yang lebih memalukan daripada terpaksa menampilkan kesulitan kita di hadapan publik dan merasakan bahwa sekalipun situasi kita dapat dilihat oleh halayak ramai,
Tak seorang pun paham dengan apa yang kita alami. Adam Smith. Ini ngingetin pentingnya buat kita tetap rendah hati dan kontrol ego kita biar gak jadi penghalang buat meraih mimpi. Nah, gue suka banget sama contoh-contoh yang dikasih Ryan Holiday. Bikin gue ngerasa dekat sama materi yang dia bahas. Nah, buat kesan gue, buku ini beneran bikin gue mikir keras bro. Gue jadi lebih aware sama ego gue sendiri dan gimana cara ngelawannya. Baca buku ini juga bikin gue ngerasa lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Jadi buat kalian yang mau belajar lebih tentang hidup dan gimana cara ngelawan ego, buku ini wajib banget dibaca. Nah, jangan lupa ya nanti share pengalaman kalian setelah baca buku ini. Oke teman-teman semuanya, itu tadi review singkat dari buku Ego is the Enemy. Jangan lupa like, comment, and see you.